Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Micro Teaching bersama saya Hari Anggit Cahyo Wibowo. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu keterampilan dari 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan mengelola kelas. Yuk kita mulai, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan semoga nanti di akhir pembelajaran akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berikut adalah outline yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan mempelajari pengertian dari keterampilan mengelola kelas. Yang kedua, kita akan belajar tentang prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Pertama, pengertian. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Atau dapat dikatakan keterampilan ini merupakan keterampilan seorang guru dalam mengelola kelas, atau dapat dikatakan ini merupakan keterampilan atau dapat dikatakan aktivitas seorang guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal untuk terjadinya proses belajar mengajar. Nah, dari pengertian ini sebetulnya ada dua kata kunci utama ya. Yang pertama adalah menciptakan suasana kelas yang optimal untuk proses belajar mengajar, dan yang kedua adalah mempertahankan. Sepertinya masih ada satu tambahan lagi, yaitu mengembalikan apabila suasana kelas sudah mulai tidak kondusif. Yuk kita pelajari detailnya. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas. Apa saja? Yang pertama adalah prinsip hangat dan antusias. Seorang guru harus tampil dengan hangat dan antusias selama pembelajaran untuk menimbulkan iklim belajar yang optimal. Yang kedua, tantangan dan bervariasi. Situasi belajar yang membuat siswa tertantang akan menimbulkan semangat dalam belajar, apalagi jika ditambah dengan pengelolaan kelas yang variatif, tidak membosankan. Yang ketiga adalah keluasan. Tingkah laku seorang guru haruslah luas, mengubah strategi mengajar jika diperlukan. Wah, seorang guru harus tanggap cekatan nih. Yang keempat, penekanan pada hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif haruslah diberi penekanan yang lebih. Hal ini supaya tertanam lebih banyak hal positif dibanding hal-hal yang negatif. Karena selama pembelajaran itu, seorang siswa pasti merekam baik secara sadar atau tidak apa-apa yang dikatakan maupun yang dilakukan oleh seorang guru. Sehingga apabila tidak ada penekanan pada hal yang positif, dikhawatirkan ada beberapa hal yang kurang bermanfaat yang nantinya justru akan selalu diingat oleh siswa. Yang terakhir adalah penanaman disiplin. Guru harus menjadi contoh dalam penanaman karakter disiplin. Disiplin merupakan salah satu kunci kesuksesan terbesar. Karena itu, karakter disiplin haruslah menjadi perhatian khusus. Nah, kalau kita bicara komponen keterampilan dalam keterampilan mengelola kelas, maka secara garis besar akan ada dua hal. Yang pertama adalah penciptaan dan pemeliharaan, dan yang ketiga adalah pengembalian kondisi belajar. Penciptaan dan pemeliharaan. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah sikap tanggap. Adanya sikap tanggap dari seorang guru membuat siswa merasa guru hadir di tengah-tengah mereka, sehingga siswa merasa nyaman, mendapat perhatian, dan terciptalah kondisi belajar yang baik. Yang kedua adalah memberi perhatian. Pembelajaran akan efektif apabila seseorang guru mampu memberikan perhatian secara merata. Perhatian dapat dilakukan baik secara visual maupun verbal.
Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Dalam kelompok-kelompok belajar, suasana belajar dapat dipertahankan apabila dari waktu ke waktu terdapat tugas yang jelas atau aktivitas yang jelas yang harus dikerjakan kelompok tersebut, sehingga tidak ada istilahnya waktu nganggur yang akhirnya akan digunakan oleh kelompok-kelompok siswa tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Yang keempat, petunjuk kegiatan yang jelas. Petunjuk kegiatan yang jelas diperlukan supaya tidak terjadi kebingungan pada siswa. Otomatis jika terjadi kebingungan, akan terjadi penurunan motivasi dan suasana belajar pun akan menjadi kacau. Yang kelima, memberi teguran. Nah, guru memiliki wewenang memberikan teguran apabila terdapat beberapa tingkah laku siswa yang berpotensi merusak suasana kelas. Tentunya hal ini dilakukan secara proporsional. Demikian juga dengan yang poin ke-6, memberi penguatan. Penguatan ini merupakan kelanjutan dari teguran. Guru dapat memberikan hukuman atau punishment bagi siswa apabila dianggap perlu, dan juga sebaliknya seorang guru juga dapat memberikan reward atau penghargaan bagi siswa apabila dianggap perlu. Nah, berikutnya adalah pengembalian kondisi belajar. Apa saja yang bisa dilakukan? Pertama adalah modifikasi tingkah laku. Pada tahap ini, guru harus melakukan analisis tingkah laku yang menyimpang, sehingga mampu memberikan penguatan yang tepat untuk mengubah kondisi belajar. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok. Guru dapat memberikan tugas-tugas yang menantang, problem solving misalnya, pada kelompok yang menuntut adanya kerjasama yang baik. Atau memberikan tantangan-tantangan lain kepada kelompok untuk bekerja sama sehingga muncul semangat belajar. Dan yang ketiga adalah menemukan dan memecahkan tingkah laku. Hampir sama sebetulnya dengan modifikasi tingkah laku, namun pada tahap ini guru benar-benar melakukan analisis secara mendalam, mengetahui sebab-sebab ketidakpatuhan yang muncul, dan tentu saja merancang formula pemecahannya, sehingga kondisi belajar pun menjadi atau kembali dalam keadaan kondusif. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.